Hai, teman-teman produktif. Pernah nggak sih ngerasa kayak waktu 24 jam itu kurang banget? Hari ini aku mau bagi-bagi tips jitu tentang gimana caranya mengatur waktu kayak profesional. Entah kamu lagi sibuk kerja, ngejar target pribadi, atau cuma pengen semua hal tetap terkendali, manajemen waktu yang efektif bisa banget bikin hidup lebih mudah. Jadi langsung aja yuk kita mulai. Pertama-tama, kenapa sih manajemen waktu itu penting banget? Nah, pertama, ini bisa ningkatin produktivitas. Dengan mengatur waktu, kamu bisa beresin lebih banyak hal dalam waktu yang lebih singkat. Ini juga bisa ngurangin stres. Jadwal yang jelas berarti nggak ada lagi kejadian buru-buru atau ngerasa kewalahan. Dan, ini bisa ningkatin kualitas hidup kamu dengan membantu menyeimbangkan waktu kerja dan waktu pribadi. Plus, ini juga bisa bikin kamu tetap fokus sama tujuan utamamu. Sekarang, kita bahas dasar-dasarnya dulu ya. Salah satu prinsip yang ampuh adalah aturan 80-20, yang juga dikenal sebagai prinsip Pareto. Artinya 80% hasil yang kamu dapetin berasal dari cuma 20% usaha yang kamu lakuin. Jadi fokus aja sama tugas-tugas yang punya dampak paling besar. Selanjutnya ada matriks Eisenhower. Alat ini bisa bantu kamu memprioritaskan tugas berdasarkan tingkat kepentingan dan urgensinya. Tugas yang penting dan mendesak, kerjain langsung. Penting tapi nggak mendesak, jadwalin buat nanti. Nggak penting tapi mendesak. Kalau bisa, delegasikan aja ke orang lain. Dan tugas yang nggak penting dan nggak mendesak, hindari atau hapus aja. Terus ada juga hukum Parkinson yang bilang kalau kerjaan itu bakal ngembang sampai memenuhi waktu yang tersedia buat nyelesainnya. Jadi, coba deh, tetapkan deadline yang lebih ketat dan lihat seberapa cepat kamu bisa nyelesain tugas-tugasmu. Lanjut ke strateginya. Mulailah dengan menetapkan tujuan yang jelas pakai metode SMART. Spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu. Kejelasan ini bisa banget nuntun kamu ke arah yang benar. Buat jadwal harian, alat kayak Google Calendar, Todoist, atau Notion bisa bantu banget. Coba deh time blocking, alokasikan waktu tertentu buat tugas tertentu. Dan prioritaskan pakai metode MIT, kerjain most important tasks atau tugas terpenting duluan. Teknik lain yang bagus adalah teknik Pomodoro. Kerja selama 25 menit, terus istirahat 5 menit. Ulangi siklus ini 4 kali sebelum istirahat lebih lama. Ini bisa bantu kamu tetap fokus dan ngurangin rasa capek mental. Delegasikan tugas kalau memungkinkan. Jangan coba-coba ngerjain semuanya sendiri. Fokus aja sama hal-hal yang benar-benar butuh perhatian kamu dan biarkan orang lain ngurus sisanya. Atasi kebiasaan menunda-nunda dengan aturan 2 menit. Kalau ada tugas yang bisa diselesaikan dalam waktu kurang dari 2 menit, kerjakan langsung. Pecah tugas besar jadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikerjakan. Dan kasih hadiah buat diri sendiri setelah selesai ngerjain tugas, biar tetap semangat. Sekarang kita bahas soal kebiasaan. Mulailah hari lebih awal. Ini kasih kamu waktu ekstra buat merencanakan dan mengerjakan tugas tanpa gangguan. Minimalkan gangguan dengan mematikan notifikasi yang nggak perlu, dan atur waktu khusus buat cek email dan media sosial. Ciptakan ruang kerja yang nyaman dan bebas gangguan. Pakai alat manajemen waktu kayak Google Calendar buat penjadwalan, Todoist atau Trello buat manajemen tugas, dan Rescue Time buat ngelacak penggunaan komputer dan ponselmu. Terakhir, evaluasi dan tingkatkan manajemen waktumu secara teratur. Lakukan review mingguan buat merenungkan pencapaianmu dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Pakai aplikasi Toggle atau Clockify buat ngelacak gimana kamu menghabiskan waktumu. Dan selalu tanya sama diri sendiri, apa yang bisa aku lakuin lebih baik lagi? Kesimpulannya, manajemen waktu yang efektif itu tentang bekerja lebih cerdas, bukan lebih keras. Dengan menerapkan prinsip, strategi, dan kebiasaan ini, kamu bisa ningkatin produktivitas, mencapai tujuan lebih cepat, dan menikmati keseimbangan hidup yang lebih baik. Ingat, manajemen waktu itu keterampilan yang bisa diasah. Mulailah dari hal kecil hari ini dan lihat perubahan positif yang terjadi dalam hidupmu. Terima kasih udah nonton dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi buat dapetin tips produktivitas lainnya. Sampai jumpa lagi.